Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Masih melanjutkan keterangan ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau ada seorang yang mempunyai hutang kepada orang lain, lalu sudah jatuh tempohnya untuk membayar hutangnya itu, dia masih belum mempunyai uang atau barang, misalnya hutang barang, maka bagi yang menghutangi itu wajib menunggu, wajib memberi kesempatan kepada orang yang berhutang tadi sampai dia mempunyai. Dengan syarat dia yang punya hutang itu memang betul-betul belum mempunyai. Tapi kalau dia sudah mempunyai, kemudian dipakai untuk yang lain yang tidak begitu primer kepentingannya, itu termasuk menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang sudah mampu, itu termasuk zulmun, termasuk dosa besar, termasuk kezaliman. Tetapi kalau memang betul tidak punya, maka bagi yang menghutangi itu wajib menunggu, wajib memberi kesempatan sampai yang berhutang itu punya uang atau punya barang jika yang berhutang barang. Maka menunggu atau memberi kesempatan untuk menunggu sampai bisa membayar hutangnya itu hukumnya wajib. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum, jika kamu sedekahkan yang kamu hutangkan itu, baik itu sebagian atau keseluruhannya, maka khairun lakum, itu lebih baik bagimu. Jadi menunggu atau menunda waktu untuk dibayar hutangnya itu wajib, tapi bersedekah atau membebaskan sebagian atau keseluruhannya itu sunnah. Nah, sunnah ini lebih utama daripada yang wajib tadi. Padahal ada kaidah innal wajiba afdalu minal mandub.
Sesuatu yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Ini kaidah secara umum. Sholat fardu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Puasa fardu atau puasa wajib lebih utama daripada puasa sunnah. Zakat, sedekah wajib ya, itu lebih utama daripada sedekah sunnah. Itu kaidah secara umum. Tetapi ada beberapa perkecualian, diantaranya adalah tadi ini, menyedekahkan hutang, itu hukumnya sunnah. Tapi memberi kesempatan untuk menunda membayar hutangnya bagi orang yang berhutang itu hukumnya wajib. Itu masih lebih baik menyedekahkan daripada menunda untuk dibayarkan itu. Bahkan contoh lain, memulai salam atau memberi salam kepada sesama muslim itu hukumnya sunnah. Sedangkan menjawabnya adalah wajib. Menjawabnya wajib. Nah, pahalanya itu lebih baik atau lebih banyak yang mengucapkan salam. Itu beberapa di antara contoh pengecualian. Juga ada lagi zuhud dalam hal haram itu wajib. Jadi menghindari hal yang haram itu wajib. Tapi zuhud dalam hal halal itu sunnah. Jadi misalnya membatasi dalam hal makanan yang halal itu sunnah. Nah, tapi sunnah ini lebih utama daripada yang wajib tadi. Sebab zuhud dalam hal yang halal itu dalam rangka kehati-hatian. Juga wudhu sebelum masuk waktu. Itu hukumnya sunnah. Wudhu sebelum masuk waktu sholat. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau wudhu setelah masuk waktu akan sholat itu wajib. Apalagi waktunya sudah mepet. Nah, wudhu sebelum masuknya waktu sholat itu lebih utama daripada wudhu setelah masuknya waktu. Ini pengembangan dari wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekarang kita lanjutkan ayat 281.
Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing dina. Turja'una kang bakal dibalekno sira kabeh. Bil bina ilil maf'uli kelawan bina maf'ul. Dadi turja'una. Turadduna tegese dibalekno sira kabeh. Walil fa'ili lan iso diwaca mabni fa'il bina fa'il. Tarji'una boleh. Duanya itu qiraah sab'ah. Jadi wattaqu yauman tarji'una. Tasiruna tegese balik bali sira kabeh fihi ing dalam yaum balik ilallahi maring Allah. Wa utai ya yaum iku yaumul qiyamati dina kiamat. Tumma tuwaffa mongko kari-kari den tuhoni penuhi fihi ing dalem yaumul qiyamah sapa kullu nafsin saben-saben awak-awakan apa sing dipenuhi sapa kullu nafsin saben-saben awak-awakan jaza ama ing walase barang kana jaza ama ing piwalase barang kasabat kang wis nglakoni sapa nafas amilat tegese nglakoni apa nafas min khairin bayane saking kebagusan wasyarin lan Allah wahum ale utawi ya wahum hale utawi ya nafas. Jadi yang pertama tadi itu mufrad nafas tsumma tuwaffa kullu nafsin maka sabat. Nah, wahum ini jamak itu bi'tibaril makna karena mengikuti atau menganggap maknanya. Jadi kalau masih menyesuaikan yang awal, mestinya itu tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Jadi ma kasabat bi'tibaril lafzi. Wa hum khale utai nafas batis kabehane wong mang iku la yudlamuna ora bakal dizalimi.
bina kasih hasanatin lawan disudoh kebagusane au ziyadati sayyiatin utawa ditambah oloe. Jadi mereka nanti di hari kiamat tidak ada kezaliman dari Allah, mereka tidak dizalimi. Jadi mereka disesuaikan, yang baik ia tidak dikurangi, atau yang salah tidak ditambah. Jadi catatannya itu tepat sesuai dengan keadaan di dunia. Maka takutlah kamu akan keadaan di yaumul qiyamah itu, bahwa semua perbuatan kita, kecil, besar, rahasia atau terang-terangan, semua itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Karena itu kita berusaha memperbanyak amal baik dan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah agar kesalahan kita diampuni. Mumpung kita masih diberi nafas, mumpung kita masih hidup di dunia ini. Nah, ayat ini wa'idun syadidun, sebuah peringatan yang amat sangat dan ayat ini turun sebelum Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan 21 hari. Jadi setelah ayat ini turun, kemudian 21 hari berikutnya beliau wafat. Ada yang berpendapat setelah ayat ini turun, dengan selang 81 hari beliau wafat. Ada yang mengatakan setelah ayat ini turun, beliau wafat setelahnya atau setelah 7 hari. Bahkan wakilah setelah ayat ini turun, lalu 3 jam kemudian beliau wafat. Makanya menurut Ibnu Abbas ayat ini adalah ayat terakhir yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ada dua pendapat, ada yang ayat terakhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum ila ayah, atau ayat ini wattaqu yauman turja'una fihi ilallah al ayah. Kemudian sekarang ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah wal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه
فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغير ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة عن تراض إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ayat 282 ini ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ini satu halaman sendiri. Jadi nanti kalau belum selesai, kita lanjutkan berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong kang padha beriman. Sapa ladzina idza tadayantum idza tadayantum tetkalane akad muamalah sira kabeh. Tu'amiltum tegese akad muamalah sira kabeh. Bidainin kelawan utang. Jadi akad muamalah dengan utang kasalmin kayak salem. Salem itu memesan barang, uang duluan, barang belum diberikan. Jadi sama dengan menghutangi. Wa qardin utang. Kalau utang ini jelas. Utang ila ajalin tumeka maring mangsa utawa tempo musamman kang den tentokno. Maklumin tegese kang kinawruhan. Jadi akad salem atau hutang sudah ditentukan waktunya, temponya. Waktu buhu mongko nuliso sira kabeh hu ing dainin. Maka catatlah transaksi muamalah dengan hutang itu.
istitsaqon krana gawe penguatan. Istitsaqon itu masdar dari istau istitsaqon krana gawe penguatan, kekuatan. Jawane pikukuh supaya menjadi penguat. Wataf'an lan nolak linizai maring perselisihan. Jadi tulisan itu sebagai bukti penguat dan untuk mencegah jika terjadi perselisihan antara yang menghutangi dengan yang berhutang. Nah, ini sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada muamalah yang pakai hutang itu supaya dicatat. Jadi nggak apa-apa meskipun hutangnya itu nggak seberapa, itu agar dicatat supaya tidak terjadi salah paham. Kadang-kadang kita malu menghutangi, tidak usah dicatat. Gak apa-apa mestinya dicatat itu. Dan sudah ada petunjuk dari Allah, faktubuh. Manfaat bagi yang menghutangi itu sebagai bukti, bukan berarti tidak ikhlas. Dan bagi yang berhutang supaya dia itu ingat kewajiban untuk mengembalikan hutangnya itu. Dan kalau ada orang yang dihutangi kok minta bukti tanda tangan, dicatat, itu bukan berarti kok dia tidak ikhlas. Tapi ini karena muamalah supaya dicatat. Wal yaktub lan becik nuliso sapa Wal yaktub lan becik nuliso kitabat daini ing buku catatan utang. Kitabat daini ing buku catatan utang. Sekarang mungkin dalam bentuk kwitansi atau di dalam buku ya. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh sapa katipun wong kang iso nulis. Bil adli kelawan adil. Jadi kalau tidak bisa menulis yang berhutang atau yang menghutangi, maka suruh orang lain yang bisa menulis. Buatkan perjanjian. Bainakum katibun sapa katibun wong kang iso nulis bil adli kawan adil. Bil haqqi tegese kelawan kang bener. Fi kitabati ing dalam oleh nulise
dain. La yazidu tegese ora nambahi sapa katib fil mali ing dalam bondone, ing dalam hartae. Kalau ditambah berarti manfaatnya kembali kepada yang menghutangi. Wal ajali lan tempone, nek menambahi tempone, masa jatuh temponya, itu manfaatnya kembali kepada orang yang dihutangi. Wala yang koso lan ora nyuda sapa ya katib karena nyuda hartae berarti manfaatnya kepada yang dihutangi. Kalau nyuda atau mengurangi temponya, jatuh temponya, maka manfaatnya kepada yang menghutangi. Jadi jangan menambahi, jangan mengurangi, baik dari segi jumlah barang atau harta, apakah uang, apa itu benda, dan jangan menambah dalam temponya, jatuh temponya, dan jangan menguranginya. Itu bil adli. Wala yakbalan ojo bangkang, ojo bangkangku berarti ojo menolak. Yam tani tegesi ojo nyegah, ojo menolak. Sapa katibun wong kang iso nulis min ayak tuba saking yen to nulis sapa katib idza tu iya tatkalane den undang utawa diajak sapa ya katib ilaiha maring kitabah kama allamahu kaya oleh wis mulang hu ing katib sapa Allahu Allah ai fadlallahu teki wis maringi kelebihan atau kanugrahan sapa ya Allahu ing katib bil kitab berarti kelawan iso nulis walaya bukhol mongko aja bakhil aja medit sapa ya katib ya kelawan kitabah wal kafu utawi kaf iku muta'alliqatun gumantung biak ba kelawan ya ba. Jangan menolak bagi orang yang bisa menulis jika dimintai bantuan untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan dia bisa menulis. Wal yaktub mongko becik nulisa sapa katib takkidun ya lapan fal yaktub iku dadi taukid naukiti apa wal yaktub bainakum katibun bil adli. Kalau di atas sudah hendaklah ada yang menulis
maka diulangi falyaktub jadi taukid. Wal yumlil lan becik macakno. Yumila tegese becik macakno al katiba ing wong kang nulis. Sapa alladzi wong alaihi kang iku wajib ing atase ladzi al haqqu utawi hak adainu tegese utang. Li annahu krana sak temene li annahu krana sak temene ladzi iku al masyhudu alaih sing di wong sing di sakseni. Sapa alaihi yang wong payukira mongko dadi sebabe payukiru. Payukira mongko dadi sebabe ngakoni sapa ladzi Yiliuk lama krana yen to den weruhi apa ma barang alahi kang wajib ing atase ladzi. Dibaca liyak lama ya boleh liyak lama karena yen to weruh sapa ladzi ma ing barang maksude utang alahi kang wajib ing atase ladzi. Dan hendaknya yang mendikte itu orang yang berhutang. Sebab dia itu yang wajib membayar atau yang wajib mengembalikan. Jadi dia supaya ingat. Karena dia juga yang dimintai saksi. Jadi wal yumlil dari kata amlala itu sama dengan amla yumli imlaan, mendikte, membacakan. Kalau yang berhutang nggak bisa membacakan, maka ada orang lain yang membuatkan catatan dan setelah itu penulis yang membacakan supaya yang berhutang mendengar isinya. Tapi kalau sekarang dibuatkan surat perjanjian ditandatangani oleh yang menghutangi dan yang dihutangi, kemudian ada saksi. Wal yattaqillaha lan becik takwa sapa ladzi Allah ing Allah. Becik wedya sapa ladzi Allah ing Allah rabbahu rupane pangerane ladzi fi imlaihi ing dalam macaknone ladzi.
disesuaikan isinya itu. Wala yabkhas lan aja nyuda sapa ladzi yang kus tegese aja nyuda sapa ladzi minhu saking dain saking utange. Al-haqqi tegese kang hak, jadi hutang yang semestinya tadi. Jadi wa dhamiru fi minhu lil haqqi. Makanya minhu saking dan al haqqi tegese kang hutang yang benar tadi, yang sesuai. Syai'an aja nyuta syai'an yang sethithik ae. Fa ing kana mukalamun ana sapa alladzi wong alaihi iku ing atase ingku wajib ing atase ladzi al haqqu utawi utang. Ana iku safihan safeh. Safeh itu wong idiot, wong iki safeh iki bodoh. Nek kene maksude mubadiron tegese wong sing mubadir. Aldhaifan utawa lemah. Anil imla'i saking macakno. Isi goren krana cilik. Au kibarin krana tuwae. Aula yastati uta ora kuwasa sapa ladzi ayyumila ing yen to macakno sapa ladzi huwa ya ladzi di korsin krana bisu krana bisu ya. Au jalin utawa bodoh bil lugati kelawan bahasa au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono bisu utawa bodoh. Waliyumlil mongko becik macakno sapa waliyuhu waline waline sing utang mang. Mutawalli amrihi tegese wong kang nguasai urusane ladzi. Jadi walinya itu walinya dari safeh, dhaif atau yang tidak mampu membaca tadi. Min walidin bayani saking wong tuwa. Wa wasiyin lan wong kang tewasiati wa qayyimin lan wong kang tanggung jawab. Tanggung jawab ngurusi orang yang safeh,
dhaif atau tidak mampu membaca tadi. Wa murtajimin lan wong kang dadi juru bahasa. Jadi sing nerjemahno nek gak iso bahasae. Macana bil adli kelawan adil. Saya kira ini dulu untuk kelanjutannya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim